Lanjut. Hai, kaget gitu. Gue kayak gini, anjir masa gue mati abis bohongin temen gue. Belum ngasih rumah baru ke mama. Terus kayak, nggak mau nangis, kampret. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fatia Channel. Kita berdua tapi rame kayak sekampung. Yes. Jadi hari ini sebenarnya aku tuh energi sudah lumayan terkuras setengah ya, karena kita sudah membuat konten kolaborasi di IG-nya siapa Anda? Saya Clarissa Farasya. Jadi tadi aku udah setengah hari. Gue norak nih. Mata gue ngeliatnya ke situ mulu. Oh iya benar. Netnya di sini ya Bun ya. Udah lama gak jadi YouTuber malah. Asik. Jadi hari ini setengah hariku tadi udah udah dihabiskan untuk membuat konten di IG-nya Risa. Harus cek karena kalian bakal kayak Risa yang mana ya? Dia yang mana ya? Gitu deh pokoknya gitu ya. Terus sekarang aku mau menantang dia untuk jadi kayak makeup challenge gitu namanya. Ini sebenarnya ngambil konten dari Risa juga, maaf ya. Iya. Makasih Nanti ya. abis ini invoice dikirim kemana? Siap. Tolong Audrey. Boleh. Namanya apa? Surprise makeup challenge. Surprise makeup challenge. Bener. Gitu. Sebenarnya niatnya tadi bukan mau ini kan. Enggak. Cuman karena nih studio belum terlalu lega, jadi tolong donasinya teman-teman semua yang ada di Sponsorship tolong masuk biar bisa di mungkin jadi disewa kita studio. cari yang lebih gampang kan. Bener. Kita akan bikin tadi si apa sih? Surprise Makeup challenge. Jadi di sini itu ada kotak yang isinya gambar-gambar makeup. Misalnya kita mau buat alis nih, nah kita ambil sini, ntar kita ikutin yang gambar di situ. Betul. Gitu. Seperti itu, gampang sih. Gampang lah ya. Enggak juga. Semoga gampang. Oke, mari kita mulai. Kita sweet kali ya. Siapa yang pertama kali ngambil? Nanti itu yang kita pakai dulunya kan? Yes. Enggak ding. Beda-beda kita ya. Enggak beda. 1 hour later. Sweet. Ya, oke. Oops, silakan. sorry. Ini apa nih? Berarti alis duluan ya? Ya, ini alis bener nggak? Ini alis bukan sih? Oh iya bener ya. Bohong, ini lips. Bohong. Nanti di tengah-tengah aku kayak mau nanya-nanya boleh ya sama Risa ya? Gantung. Chat aja ntar gue balas. Kita akan korek-korek Risa ya, seputar Risa. Semoga ya. Kayak banyak ya isinya, kayak undian. Dari 1000 pilihan. Bentar. Bukannya bareng. Oh iya, iya sih. biasa. Ini konten-konten Kenapa ya, Bu? siapa? Itu ibu siapa? Saya nggak tahu. Nama? Oh. Aduh, oke. Siap? 1. Kita jangan. Deg-degan ya. 1, 2, 3. Balik. Aku normal aja. Aku depannya kayak ceker, lihat tuh. Oh bukan, ini tuh yang satu. Oh iya. Ya, ini apa sih? Ini kayak putih segaris gitu loh. Nanti kan dimasukin ya fotonya ya. Ini kan lihat lebih jelas. Oke, let's do it. Oh man. Mari kita mulai. Kayaknya aku pakai base-nya dulu ya. Iya. Sambil menyelam minum air. Nah, tadi kan aku udah sempat ngomong di IG story nih. Aku akan mengorek-ngorek seorang Clarissa Putri. Hanya di seputar Clarissa. Oke, udah siap belum? Gue semua aib gue aja udah ada di sosial media. Apa yang mau dikorek? Oke, pertanyaan pertama. Ya, siap nggak? Ini harus jawab cepet banget nggak? Enggak. Boleh mikir. Cerdas cermat jadi. 3 detik. Clarissa, So nih gue nggak pernah tahu kayak gini. Oh iya? Gue nggak pernah kayak collab sendiri gitu. Apa kayak bingung. Takut salah. Boleh nggak kalau misalnya bingung phone a friend? Takut salah. 50-50 ya? Iya deh. Oke, pertanyaan pertama dari donat anget. Lagi diet jadi nggak bisa jawab mana. Kalau Clarissa dapet ide, itu langsung digas apa dipikirin lama dulu? Langsung di gaspol banget. Biasanya ide muncul jam 3, jam 4 gitu-gitu. Pokoknya malam tuh. Saat muncul. Oh iya. Gue juga ngeliat ke atas. Sorry. Kan yang nanya. Kan yang kayak kamu. Jadi saya malah ke situ. Boleh. Sorry pemirsa. Namanya juga donat anget.
YouTuber Banget lama yang udah ini ya. Jadi gue madep kaca aja ya, kan gue lagi Make ini. up, ya boleh. Lupa apa? Oh, gue kalau dapet ide itu pagi kan biasanya tidurnya tuh jam 3 gitu-gitu. Kalau udah dapet ide tuh kadang gue kayak apa ya, freak banget gue tuh. Jadi gue di kasur gitu. Misalnya biasa tuh ide tuh datangnya dari musiknya dulu. Biasanya tuh gue dari lagunya dulu apa-apa, atau kadang kalau misalnya challenge gitu-gitu ya ada aja deh tiba-tiba gitu. Biasanya kalau transisi gitu-gitu gue alay nih, duduk di kasur terus gue sosok kayak bergaya-gaya dulu. Jadi gue tuh udah ngebayangin nanti transisinya begini begitu. Nah kalau udah kayak gitu, oh udah fix nih buat ini kayaknya seru gitu. Gue langsung apa aja yang mau disiapin buat besok, misalnya kayak bajunya, propertinya, misalnya yang gue nggak punya gitu. Iya. Tuh gue langsung chat ke grup yang isinya ada apa namanya, tim gue, pokoknya segala macem buat tolong besok beli ini. Jadi kadang mereka juga surprise. Kayak anjir, kayak kalau tahu konten 17-an aku tau nggak? Konten 17-an aku itu kan banyak banget kan propertinya. Itu aku nyari jam 3 ya. Jam 3 gue baru ngechat mereka buat nyari semua itunya. Dan itu bener-bener banyak banget sampai kayak ya udah mereka nyari, dan dengan kekuatan Dira dan Dian itu, tring, mereka semua bareng-bareng itu hadir. Wah, hebat banget. Udah gitu gue tuh nggak gampang kalau misalnya buat cari baju, cari apa kan ukurannya gitu kan. Ya udahlah, tapi Nemu aja alhamdulillah ya. alhamdulillah ada aja sih pertolongan gitu kan. Tapi ini fun fact-nya ya, aku juga istilahnya kita baru pertama kali ketemu BTW. Yes, betul banget. Padahal kita udah lumayan sering ngobrol di DM. Iya, aku juga udah sering ngomongin dia sih sama teman-teman. Bercanda. Terus udah gitu kepikiran kan mau collab. Nah aku tuh kayak ini orang kok tiba-tiba nge-WA gue jam 1 pagi nih, mohon maaf ini dia kagak tidur apa gimana gitu kan. Terus pas aku nanya sama kamu tadi kan, kamu tidur jam berapa? Jam 4 bangun jam 9. Wow. Iya. Terus aku nanya, cranky nggak kalau misalnya paginya atau misalnya seharian kurang tidur kayak Enggak. bayi gitu? Enggak sama sekali. Jadi biasa aja. Yang aku bingung, sumpah aku sebenarnya agak takut kayak misalnya malamnya tuh habis ngonten sampai malam banget atau udah kerja sampai malam banget. Terus paginya harus lanjut kayak gitu lagi. Aku tuh kadang suka kayak paginya lebih sering kayak olahraga gitu kan. Nah aku kadang suka nanya gini, Dian gue mati nggak ya kalau misalnya, soalnya kayak takutnya tuh badannya nggak kuat, tapi aku ngerasanya masih kuat gitu. Jadi kan Dian gue mati nggak ya, jadi kadang dikira Dian alasan kali nggak mau olahraga kali ya, padahal gue kayak agak-agak takut gitu. Bener. Tapi akhirnya tetap olahraga, ternyata sih nggak kenapa-napa. Nah soalnya gue tuh gini, mau gue tidur jam berapapun badan gue tuh udah selalu bangun di jam 9, jam 10. Tapi di bawah itu susah banget gue bangun. Oh. Gitu. Nggak bisa lebih pagi dari itu juga. Jadi kalau lebih pagi dari itu tuh udah susah banget sebenarnya. Udah kebiasaan banget jatuhnya. Oh, keren. Tapi lebih dari itu juga jarang, hampir nggak pernah gitu. Jadi emang kayak alarmnya tuh jam 9, jam 10, jam 9, 10 gitu. Mau tidur jam berapapun. Oke. Jadi sebenarnya kayaknya harus diatur tuh jam tidur, mulai tidurnya. Sekarang aku pertanyaan juga, dari mana inspirasi konten? Ya itu tadi kadang kan kalau misalnya kita Kita scroll, serius-serius amat ya? iya, gue juga kayak kok lama-lama gue enak ya jawabinnya. Boleh nggak gue chat aja, kan lu tulis di situ jawaban gitu. Kenapa Q&A gini sih? Aduh, enggak. Soalnya gue penasaran banget apa konten-konten lo kan emang bener-bener out of the box gitu loh. Asik. Jadi pengen tahu sebagai sesama konten kreator gitu loh. Ide ya itu aku bilang, kadang kalau misalnya sambil malam-malam kan kita gabut scroll kan. Iya. Nah biasanya scroll TikTok tuh banyak-banyak lagu yang kayak ih seru deh ini ditransisiin kata-kata. Nah terus misalnya ngelihat nih orang buat transisi ini, misalnya inspired by gitu kan, ngeliat mereka. Kadang nggak muna deh, kita juga suka ngelihat orang buat apa, ih bagus ya. Bener. Cuma menurut aku kalau kita buat sesuatu, katanya ini baru tahu nih singkatan ini dari admin gue, namanya ATM. Iya, betul. Amati apa dia? Tiru, modifikasi. Modifikasi gitu. Betul. Jadi kalaupun misalnya kita inspired dari dia gitu, kita harus nunjukin apa nih yang Yang bikin beda. beda daripada Yes. sebenarnya sama juga nggak apa-apa ya. Benar. Tapi kita juga ngasih tahu kan kalau kita apresiasi dia, nulis kayak Ibe siapa Yes, gitu yes, kan. yes. Tapi kalau misalnya memang kalau menurut aku sendiri, kalau orang semua udah buat itu, kalau memang kita serius di bidang ini, kita harus nunjukin sisi lain kita. Maksudnya kayak Mantap. bukan sisi lain kita sih, kayak lebih tepatnya orang semua udah buat kayak gini terus gitu. Bedanya Orang apa? buat gini terus. Emang itu lagi hype banget gitu. Coba apa yang biar lo tuh beda daripada yang lain, tapi lo tetap join di Iya. hype Tren itu, itu. iya di tren itu gitu. Keren. Begitu pemirsa. Dari kita napas dulu ya. Yes. Begitu. Kalau pengen angkat tangan lambaikan aja ya. Ya, lumayan sih.
Ini boleh sambil minum nggak? Wah, beneran anggap ya bun? Satu pertanyaan minum. Karisa, Hah? mau tanya, makan mama dede. Jawab Curhat dong. Menurut Karisa, Yes. relate gak sih makin kesini makin sedikit orang yang bener-bener jadi teman kita? Aduh say. Assalamualaikum. Itu sangat amat benar, relate ya di kehidupan nyata. Karena tapi menurut aku semakin kita tua pasti orang semakin fokus ke diri masing-masing. Jadi udah pasti nggak bisa disalahin teman kita juga, mau teman kita yang menjauh atau bisa jadi teman kita ngerasa kita yang menjauh kan? Benar. Ya kan, nggak bisa disalahin juga tuh. Karena apa? Mungkin kita fokus sama diri kita, mereka fokus sama diri mereka, dan nggak bohong juga kalau pasti akan ada lingkungan baru Betul. gitu. Jadi kayak udah pastilah. Jadi kalau menurut aku kalau apapun karena udah tahu pastinya teman akan mengecil nih ininya apa sih lingkungan kita bakal mengecil. Circle. Ya kita mengecil, kita jangan perut gue bunyi. Terus kita sebisa mungkin jangan mengandalkan sesuatu ke teman kita, jangan berharap lebih begitu pemirsa. Jadi ya harus dari diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita ngikutin teman kita terus, teman kitanya udah nggak main lagi sama kita, yes benar, udah gue ajarin tuh. Ini kalau udah kayak gini, udah tiba foundation lagi? Iya, sebenarnya concealer sih. Oh oke. Concealer yang kayak padat banget. Nah, bisa banget. Bagus loh MOP, tapi belum ngirim ke saya. MOP tolong Bu Tasya Farasya, ngomong langsung coba ke Bu Tasya Farasya. Udah, nuhun ke Tasya, belum dikirim. Mau beli udah sold. Nuhun. Teman-teman masih ada sisa. Tester nggak apa yang tester? Sampel-sampelnya ya, nggak apa-apa ya. Mau review juga. Kasian loh. Iya, kasihan ya, belum dianggap menjadi beauty blogger. Gak apa-apa. Mungkin adminnya lupa. Mungkin adminnya belum mampir ke Instagram saya ya. Boleh dicek loh. Kayaknya gue salah deh. Kenapa? Salah sih. Ini dia burem sih nih gambarnya. Ini dia belakangnya udah ada alisnya apa cuman garis-garis ini doang ya? Kayak garis-garis terus agak di fiber apa? Demi apa? Serat-serat gitu. Ya lumayan sih. Kalau tapi memang kalau alis itu mungkin kalau kita ngeliat aslinya itu nggak terlalu masih kayak kelihatan gitu. Tapi itu wajar. Tapi kalau di kamera tuh selalu kelihatan hilang. Oke. Kamu kan udah lama nih, ya kan? Apa nih? Berkonten, Ya, ya kan di YouTube kan. ya. Kamu merasa ada kayak gini nggak sih kayak lo ngelihat kayak banyak konten kreator berdatangan baru-baru itu lo gimana maksudnya kayak yang lo rasain apa ada nggak kekhawatiran kayak orang masih lihat gue nggak ya atau kayak gue harus apa ya biar nggak kalah gitu masih ada nggak perasaan kayak gitu? Kalau dibilang jujur ada banget karena asli gara-gara pandemi semua orang kan jadi konten kreator gak sih? Bener. Karena pada di rumah aja nggak tahu mau ngapain terus juga kayak masih banyak waktu luang buat dilakuin buat jadi konten kreator gitu loh kan. Apalagi beauty. Ngerasain banget gak sih? Beauty tuh Karena sebenarnya ini sih orang kan rata-rata cewek suka make upan kan. Jadi kayak ya udah sekalian make up sekalian direkam. benar. Nggak sengaja jadi keterusan ya kan? Benar. Kayak kamu juga gitu gak sih kalau pas yang jadi beauty ini? Apa enggak? Kalau aku emang udah suka make up dari dulu kan. Terus aku tuh suka banget ngedit buat video. Benar. Jadi kayak kalau aku bukan karena iseng aja gitu, tapi emang karena aku suka. Iya. Jadi kayak buat terus aja. Oke. Terus tadi balik lagi ke pertanyaannya apa sih? Lupa. Perasaan lu Oh, iya, ngeliat perasaan. banyak kayak konten Seneng karena berarti industri kita tuh berkembang banget di beauty. Tapi ya jawabannya ngomongnya industri kalau gua nggak kayak gitu jawabnya tadi. tapi ya itu tadi sedih kalau misalnya udah pasti jadi kebagi-bagi juga. Maksudnya kayak nggak Pasti kita ngomongin pasti masih kita ada orang kita kreatif pasti ada yang lebih kreatif. benar. Jadi nggak munafik buat kalau sedih gitu loh, Riz. Iya, Jadi ya mau nggak mau gimana caranya tetap mempertahankan kreativitas aja Ya, nggak nggak usah usah ada lah. bahasa kiraha di kayak mak gitu kan. Yes, Ngerti kan? betul. Setuju banget. Tapi menurut gue sebenarnya kecil ya, Wah, itu mah keresal kayak. never, dapet lo dah.
Jadi Coba ya nanti translate-nya. Yang bisa translatein keren. jago. Aduh, ya gitu. Apaan gitu? Justru ini enggak sih, kalau misalnya kita ngelihat orang kreatif gitu, kita harus kayak termotivasi. Bener. Gue kayaknya juga bisa deh. Benar. Gue kayaknya bisa deh. lebih Cuman, gue ngerasa semakin kesini, apalagi gara-gara pandemi ya, Yes. kontennya jadi itu aja. Yang tadi lo bilang itu, karena mungkin yang ngetren itu, jadi semua orang bikin itu semua. kreatif. Ya betul. Jadi Nah, itu itu. membosankan. Jadi Nah. ya harus ada yang beda. Balik lagi seperti saya bilang, kalau Bener. kita nggak apa-apa join ke tren Tren. itu, tapi unjukin kayak gue harus beda nih sama yang lain gitu. Sisi ambisius tuh harus ada. menurut aku. Betul. Karena dari keambisiusan itu yang kadang tuh mensukseskan kita. Setuju banget. Itu Mirsa. Tapi kenapa kamu milih konten make up? Dari awal ya, berarti. Mm-mm. Berawal dari passion juga sih. Kayaknya mungkin sama. Oh, kalau kamu nggak gitu ya? Kalau aku tuh karena berawal dari padus. Hah? Anak padus. Kalau dandan kan harus kayak full makeup gitu. Bener, Ya bener. kan? Kayak baru harus Medok. Pakainya medok. krayolan. Parah. Iya kan? Oh, kayak gitu. Parah. Terus bulu mata juga harus yang tebel gitu kan. Nah, terus dari situ, Jadi nyoba-nyoba. iya sebelumnya tuh nggak pernah suka makeup sama sekali. Maksudnya kayak ya udah suka tapi nggak yang sampai gitu banget. Terus ya udah dari situ kepikiran bikin konten. Sebenarnya awalnya emang amatir gitu loh, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Terus ya udah akhirnya bikin konten. Terus pas bikin konten itu emang udah niat kayak, oke gue mau jadi YouTuber gitu. Enggak. Maksudnya iya mau sharing doang tapi nggak tahu bakal jadi YouTuber juga, kayak ya udah gue mau sharing aja gitu loh. Kalau lo gimana, cerita dong. Maksudnya kan setahu gue kan lo kan Samsolese. Berarti aku fans kamu loh, Samsolese dari dulu. Oh iya, udah banyak sih. Ya kan, aduh. Dari challenge lo lucu-lucu banget, terus yang makan mie abang ade gue juga nonton. Oh iya. Terus apa lagi dari zaman dulu banget deh. Itu tahun berapa ya? 2016, 2017 Ya sih ampun, Samsul iya. rajinnya tuh. Nonton kayak setia. Bingung ini orang kalau berempat kayak klopnya maksimal banget, kok bisa gitu ya tektokan gitu. Karena kita itu nge-YouTube itu ya karena kita awalnya temenan. Jadi YouTube itu dibentuk karena kita temenan, bukan kita temenan dibentuk YouTube. Ya paham. Jadi YouTube mungkin lebih dari TV, boom. Hai guys, aku kembali lagi dengan alis putihku. wow, nenek dia. Ini sudah. Lanjut, mana kocokannya? Oh ini dia. Ya, sekarang kita ke mata. Ada lagunya. Matanya lelaki. Salah. Mata yukero. Mata yukero. Oke, kita ambil. Nah, kita pakai ini dulu tau, sweet. Oh iya. Oke. Sweet. Oke. Aku yang lagi. Sorry. Takut. Dah, siap? Iya. Dua. Iya. Satu. Anjir, ribet boleh Iya. nggak? Bagus, gantian gue yang santai lo yang ribet. Nggak, gue juga ribet sih. Oh ribet. Nggak, bagus yuk. Apa sih? Titik-titik doang kan? Iya, tapi kayak. Bisa lah, bisa. Pakai totolan pantat aja nih. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bisa. Pertanyaan selanjutnya. Clarissa udah punya pacar atau belum? Atau sekarang statusnya apa? Atau kayak ya aduh ya apa? Nggak tahu deh, itu gimana status apa gimana gitu deh. Serah lo dah jawab. Statusnya sekarang sih karyawan swasta ya. Freelancer kalau saya. Terus. Itu harus dijawab ya? Harus. Apa Banyak para penonton, banyak banget para teman-teman online yang nanyain kayak, "Kak, mau nanya dong Kak Clarissa tuh apa udah punya pacar belum sih?" gitu. Ya nggak sih? Benar. Ada 250 orang. Tuh, 250 orang. Nggak punya. Belum punya. Belum punya. Heeh. Tapi ya nggak tahu deh. Kalau ada yang naksir. Gue suka nih yang kayak gini. Kalau ada yang naksir diam-diam nggak tahu deh. Emang tipe kriteria cowok? Apa sih? Gue tuh nggak pernah ditanya kayak gini. Aneh. Justru Bukan itu. gue. Oh my god. Justru Bukan gue banget itu. tentang cinta. Di sini tuh gue akan mengkorek yang nggak biasa orang korek. Mungkin kalau misalnya dulu kan lo sering dikoreknya ya bersama Samsolesnya sebagai satu grup, atau enggak kayak kalau misalnya lo di TV kan kayak ngelawak, atau misalnya nggak sedalam ini gitu loh, karena ya biar gue tahu lo juga gitu lebih dalam, mengenal lo lebih dalam gitu loh. Oke.
Apa tadi pertanyaannya? Kriteria cowok idaman seorang Clarissa Putri hanya di seputar Clarissa. Ting. Tajir sih. Udah. Tapi itu menurut gue realistis tahu. Menurut gue itu realistis sama materialistis kalau cewek pengen cowok yang tajir. Realistis sih, pasti nggak muna. Ya kita aja pengen diri kita tajir, ya kan? Makanya. Tapi itu bukan salah satu kriteria. Kalau aku yang penting cowok tuh harus berusaha. Gitu aja. Gue geli. Baik, silakan dilanjutkan. Clarissa Putri hanya di seputar Clarissa. Twing. Kriteria kedua selain tadi yang pertama tajir. Enggak, kan tadi tajir kan bukan termasuk kriteria. Oh ya, tapi Aku yang penting berusaha. oh ya berusaha. Berusaha Oke. jadi tajir. Iya, berusaha Kalau dalam memang hal apa aja? ternyata rezekinya belum di saat itu, asal dia mau berusaha, itu pasti Allah akan kasih. Amin, amin, Gitu. amin, amin, amin. Terus. Ayo dong dikuak, ayo dong, ayo digali lagi, digali lagi. Ini apa ya? Pasti banyak banget yang penasaran kan. Seru tuh kriteria nggak? Oke, boleh dijelasin lagi nggak seru itu yang kayak gimana coba? Jadi kalau misalnya nggak yang kayak misalnya ketemu temen gue baru temen gue nih, jadi kayak cuma diem doang umpama tuh kayak lu nggak asik. Benar, gitu. benar, Kayak benar. Kita yang jadi bingung nggak sih? Takutnya teman kita juga kayak kayaknya mending gak usah ikut dia gitu nggak sih? Paham. Jadi harus juga bisa mingle juga sama sekitar juga ya, sama teman. Maksudnya apalagi kalau dapetin satu frekuensi gitu kayak wow, ya kan? Kalau satu frekuensi tuh maksudnya kayak gimana tuh kalau boleh lebih didetailin lagi tuh? Gini, kadang kalau misalnya kita kayak belum, misalnya gue ngomong nih satu candaan kan, Ya. nah itu candaan ibaratnya tuh orang nggak bakal tahu tuh, tapi dia connect sama candaan itu, Paham. itu kan sefrekuensi Yes, tuh sejalan, benar, gitu. Atau gue ngomongin apa, dia nyambung, nah itu. Masa kalau pacaran sama pacaran dia nggak nyambung? Nah misalnya kamu makan apa? Aku lagi tidur. Goblok, ya kan? Goblok. Terus itu salah satu ketidakfrekuensian. Ditanya kamu makan apa, dijawabnya aku mau tidur. Lu nggak jelas. Ya. Berarti lo tipe yang menyukai, maksud gini, lebih suka sama yang udah jadi temen dulu, ngerti gak sih? Jadi temen dulu baru demen, atau kayak emang dari awal lo tau lo bakal? Enggak. Dari awal tahu. Gitu. Jadi nggak dari temen. Oh, lo malah kayak gitu? Ya, kalau dari temen malah kayak bingung nggak sih? Tahu nggak sih? Ya nggak tahu kan, kali aja dari temen jadi demen kan banyak. Nggak tahu sih saya. Kwek. Para penonton yang setia di seputar Clarissa, Ting. Oh ya, linknya lupa. bagaimana dari hasil wawancara saya dengan Mbak Clarissa, kalian bisa merangkum ya? Oh, satu lagi. Belum selesai. Oh, belum lagi. Yang agak banyak, emang so Baik. perfect nih gue. Bener, lanjut. Dewasa udah pasti. Oh. Jadi aku lebih suka yang dewasa, rapi. Jadi tapi rapi bukan berarti kayak mau tidur pakai jas gitu, enggak juga kan. Maksudnya tuh rapi, lo tuh tahu lo mau kesini gitu, lo mau kemana, lo pakai baju apa, Ya, tahu lo pakai keadaan. iya tuh lah keadaan yang nggak cuek-cuek banget gitu loh Ya, sama penampilan. Terus apa dewasa, jadi Ya. bukan aku yang kayak ngayomin gitu loh. Gitu. Berarti yang lebih tua umur, menurut kamu kedewasaan itu diukur dari umur nggak? enggak. Oke, berarti kamu kalau sama yang muda pun juga nggak apa-apa? Enggak juga. Maunya aku pengen maunya tuh sama yang lebih Lebih tua. tua. Berapa tahun paling jauh? Paling jauh. Waduh, enggak tahu deh. Enggak tahu sih. Sekarang Clarissa umurnya 27 ya guys. Yes. 30 lah ya. Ya lebih. Allah. Oh, Maksudnya cowoknya. Cowoknya. Iya 30. 33 jadi enggak apa-apa deh. Nah, itu ya, tolong cariin. 7 tahun lah paling enggak. Oh wow, jauh juga ya, lumayan tapi. Oke lah. Tapi aku seneng sih kalau misalnya kayak lebih tua gitu, ngerasa kayak pasti dia lebih dewasa gitu juga, misalnya lebih banyak tahu gitu loh. Paham. Oke, bagi kalian yang punya teman atau misalnya abang atau omnya Atau diri kalian sendiri. atau diri kalian sendiri yang sudah menonton ini, tolong hubungi yang di bawah sini. Iya, boleh hubungi Clarissa kontak Putri. di bio ya. Ntar kirim CV-nya aja, ntar gue pilih dari situ. Kalau kamu Asik. kriterianya Enggak, ini pertanyaan kan seputar Clarissa. seputar dia dikit. Yaudah. Coba jawab Aduh, apa? Oke. kriteria. Kriteria. Dia pernah nggak Kak share tentang kriteria dia di YouTube? Kalau sendiri nggak pernah sih, tapi kalau ditanya pernah di mana ya? Udah, ini di YouTube sendiri dong. Ada tahu. Siapa tahu kan? Siapa tahu? Oke. Apa ya? Cowok. Bencong. Ini cowok.
Gimana sih? Coba. Coba. Udah pasti agama. Kalau agama udah nggak usah ditanya iya, lah ya. itu udah prinsip yang paling atas. Sampai lupa tadi gue itu ya, gue juga kok bilang bukan gue lupa agama, tapi gue kayak lupa jawaban itu. Tapi itu nomor satu, saking pentingnya gue sampai nggak sebut karena Paham, karena itu udah pasti. bukan salah satu kriteria, itu adalah kewajiban, ya kan? Insyaallah hak dan kewajiban. Jadi bukan gue nggak peduli loh. Tapi Risa parah banget, dia aja kepikiran gitu. Aduh, apa ya? Oh, kalau gue selain yang udah penting tadi, udah pasti tuh harus sayang. Sayang tuh maksudnya nggak cuma sayang ke gue doang, tapi sayang ke keluarga gue, itu yang paling penting sih. Terus kayak sayang ke ibunya, karena kalau misalnya laki-laki yang sayang sama ibunya, Iya. itu sayang sama wanita yang dicintainya. Iya betul banget. Terus banget ya dia. Gitu. Sama apa lagi ya? Benar, kelihatan nggak? Yang kerja keras. Iya, Sama betul. sih, yang berusaha dan kerja keras itu. Karena itu kan misalnya gini, ada orang kaya tapi kayaknya dari nyokap bokapnya. Benar. Terus nggak berusaha lagi. Iya, yang ada duit dari nyokap bokapnya bisa aja habis suatu hari Bener. nanti. Udah gelagapan, bye, nggak ada makasih. Mendingan kayak yang kamu bilang juga sih, kalau misalnya pun belum saat ini diberikan rezeki, tapi dia Nggak ada mau yang tahu berusaha. di kedepannya. Iya. Tapi dia masih mau berusaha sih, itu jauh. Itu ini sih bukan untuk pasangan doang, tapi buat diri kita sendiri juga kan. Setuju banget. Asal kita berusaha pasti ya, kalau memang belum dikasih ya emang belum saatnya, ya nggak sih? Iya. Ntar hidung gue gatel ngomongin ginian. Kalau dari fisik ada nggak? Pasti ada dong, ada lah. Parah nggak sih kalau ngomongin? Nggak apa lah ya. Nggak apa-apa loh. Kan menurut gue itu kayak Iya loh, nggak muna. Kalau Nggak pasti orang muna. lihat fisik pertama itu Iya nggak muna. loh. Karena first impression yang kita lihat dari mata Iya. kita. Sendal gue mana? Ini dia. Fisiknya, aduh, takut. Bersih yang penting, bersih. Bersih. Oke, terus? Kan gue kan gemuk ya. Kalau dapet pacar yang calon suami gue nanti kayak lebih kecil dari gue tuh agak takutnya guenya sih nggak kenapa-napa ya. Takutnya kayak dionya, aku tuh takutnya keluarganya tuh ngomongin gitu loh. Aku tuh suka takut itu. Kok jadi agak sedih ya, kayak aku tuh suka takut gitu kalau misalnya kayak keluarganya kayak pacar kamu gendut banget sih, banyak gitu. Jadi aku kayak lebih mending kayak orang yang nggak beda jauh aja sama aku gitu. Tapi kan Jadi- insya Allah kalau kamu menjadi orang yang lebih baik lagi, kan insya Allah mendapatkan orang yang lebih baik lagi, jadi motivasi jadi lebih. Iya, makanya tapi kan itu takut aja. Aku tuh lebih takut kalau misalnya kayak ketemu orang tuh dijudge keluarganya dibanding dia. Sama. Iya kan? Ngerti Karena banget. mungkin kalau misalnya cowok itu ya, berarti kalau misalnya dia udah chat sama kita, pasti dia udah ada ketertarikan nggak sih? Benar. Ya kan, dia udah ada Benar, ketertarikan, benar. tapi kan belum tentu keluarganya tuh. Iya, paham menerima. Nah itu yang jadi kayak mikir-mikir kayak, aduh pasti keluarganya ngomongin badan gue deh, pasti keluarga gitu-gitu. Iya. Biasalah orang insecure kan. Bener. Oke. Jadi bersih, yang paling enggak kalau secara fisik ya yang kurang lebih sama juga. Dan mungkin malah bisa jadi ntar misalnya sama, malah jadi ntar Tapi sama juga bukan berarti aku nyari yang kayak harus gemuk gitu juga, Iya, enggak. paham. Tapi maksudnya ya dia juga, ya keluarganya tuh juga kayak ya nerima dia juga bisa mungkin nerima aku. Betul. Enggak ngerti, gue bingung ngomongnya gimana, pokoknya intinya gitu deh, nggak mau yang kayak terlalu perfect banget, yang kayak jomplang banget sama gue gitu loh. Iya, ngerti. Karena kalau jomplang banget pasti keluarganya terkejut banget, pasti sering diginin nggak sih? Kayak kamu bisa deh lebih dapet yang lebih dari dia. Iya. Kok jadi sedih ya? Iya, gimana ya? Tapi itu realitas sih, maksudnya. Setuju. Itu pasti banyak juga yang relate. Iya, bener banget. Kayak kita tuh lebih takut diomongin keluarganya. Bener. Karisa, kamu tuh tipe seseorang yang perfeksionis gitu nggak sih? Aku sok banget ngomong sangat amat perfeksionis, termasuk perfeksionis. Karena aku kayak suka gregetan aja gitu kalau yang nggak sesuai sama ekspektasi aku tuh, biasanya aku kayak kesel, mendem gitu loh, kayak aduh aku lebih baik nggak usah naik daripada mendingan kayak udah nggak usah gitu, daripada nggak sesuai sama yang aku mau. Yang dimau. Kalaupun tetap jalan tuh pasti nggak akan Nggak puas ya? Oh, paham. males gitu loh. Tapi kelihatan sih, kelihatan Kayak banget dari hasil-hasil kontennya Mbak Clarissa ya. Hanya di seputar Clarissa. Sejauh ini ya udah deh, aku masih buat apa yang aku suka aja sih, Bener. dan berusaha melakukan yang terbaik.
Itu Karena sih. ntar kamu capek tahu kalau misalnya. Iya itu pasti sih. tadi, Nah benar. itu kadang di malam pas mikir ide itu juga kayak terlalu jadi kayaknya enggak deh, kayaknya gini enggak deh. Jadi kayak berargumen dengan diri sendiri, ngerti nggak? Ngerti? Nggak, mereka nggak suka, mereka nggak ini gitu. Agak overthinker nggak? Sangat. Itu ya Mbak ya. Yang di sana ngangguknya kan Iya. Karena saya suka langsung. Oh iya, oke Kak Risa Oke. mau tanya tips bangun kepercayaan diri dari Waduh. kamu tuh kayak gimana sih? Waduh. Gue setuju. Ya itu pertanyaan penting juga tuh. Apa ya? Kayaknya karena kepedean apa gue masuknya pede gak sih? Nggak tahu sih, orang banyak banget yang suka nanya gimana caranya pede ke aku. Iya. Itu sering banget nanya Iya. DM kayak gitu. Iya. Tapi aku nggak bisa jawabnya, karena aku ngerasa selama ini aku bukan ngebangun rasa percaya diri aku, tapi aku tuh ngejalin apa yang aku punya aja dalam diri. Ngerti nggak? Oh, itu jawaban keren ya. Oh, bisa oke. Gue mau catat kalau ditanya-tanya brand atau apa, gue mau jawabin sama muka. Ditanya brand lagi. Karena kalian di talk show kan ada ya kalau kayak gitu. Itu jawaban keren. Keren itu keren. Berarti lo tuh nggak sadar sih emang dari diri lo sendiri tuh Iya, berarti lo udah jadi jujur self love aja. lo tuh tinggi banget berarti. Enggak juga sih. Oke. Aku pasti, menurut aku kadang ada orang rasanya insecure. Itu wajar. Pasti itu wajar. Kita ngeliat sesuatu yang lebih indah, Yes. yang lebih bagus daripada kita tuh pasti kita ada rasa kayak ih pengen deh gue Bener, kayak gitu. paham. Kok gue nggak gitu ya gitu kan. Nah tapi kalau ditanya rasa kayak kok lo bisa sih sepede itu, sepercaya diri itu, aku tuh bingung. Aku tuh Jawabnya. kayak jadi mikir, karena overthinking juga ya, jadi mikir dua konteks. Apa gue sejelek itu gitu, apa gue sejelek itu, apa gue seburuk itu, sampai mereka ngelihatnya gue tuh kayak gitu kok pede. ngelakuin sesuatu kok pede banget gitu loh. Itu pertama sempat mikir kayak gitu. Atau kedua ya kayak aku tuh ngebangun ini tuh secara pura-pura juga gitu loh. paham. Itu. Jadi makanya aku mikir nggak tahu. Kalau ditanya itu tuh bener-bener sering banget ditanya gimana saya pede tuh nggak tahu, jujur nggak tahu. Karena selama ini aku ngejalanin tuh jadi diri aku sendiri. Kalau mungkin yang kalian lihat yaitu diri aku sendiri. Jadi maksudnya tanpa aku buat-buat, tanpa apa. Karena sebenarnya gini nggak sih, rasa percaya diri tuh kalian keluar rumah, kalian bisa ngeliatin diri kalian ke orang-orang, sebenarnya tuh kalian udah punya rasa percaya diri. Setuju. Kalau kalian masih di rumah, kalau kalian masih di rumah aja kayak malu ketemu orang kayak gitu-gitu, itu baru ada sesuatu yang salah. Gitu. Tapi kalau lu udah berani ngomong sama orang, lu kayak keluar rumah deh, nginjek kaki lo keluar, nyapa tetangga, beli sayur, itu kan lo ketemu orang kan? Bener. Itu berarti lo tuh punya rasa percaya diri. Catat. Kalau ditanya brand itu lagi. Gak usah tuh dari sini nonton lagi. Atau kalau ada brand gini, kalau ada brand lihat aja di channel dia gitu. Saya udah lupa. Kayak gitu sih. Gue suka. Iya. Sebenarnya kalian itu punya rasa percaya diri. Nggak perlu nanya ke orang gimana sih caranya. Nggak ada caranya itu dari diri kalian sendiri yang tahu gitu. Gue sekarang gini, gue belum tentu sepede itu berpakaian seperti lo. Oke. Lo belum tentu sepeda ini berpakaian seperti gue. Jadi kalau lo nanya gue, ini rasa percaya diri gue yang lo lihat sekarang. Lo bisa nggak? Semua brand Gila, keren. Ikan ya? Lumayan. Almond deh kayaknya. Apa omega 3-nya nambah ya? Apa gimana? Gitu. Oke. Tapi itu belum selesai tadi. Oke, ngomong. lanjut. Jangan tepuk Kepercayaan tangan. diri masing-masing punya Iya. kepercayaan diri. Masing-masing. Oke, Jadi terus? belum tentu kalian nanya ke orang siapapun ya, misalnya Iya. bukan gue yang ditanya tentang rasa percaya diri nih. Ke orang deh siapa, misalnya Kak Gigi gitu ya. Kenapa random banget sih? Kayak misalnya Kak Gigi, soalnya gue keinget cantik kayak ini. Ya, Kak Gigi nih misalnya nanya, Kak Gigi kok bisa pede sih gini. Belum tentu yang dia saranin kayak, iya aku sukanya kayak gini. Belum tentu pas kita ngejalanin itu, kita jadi pede juga. Jadi yang tahu semua itu diri kalian sendiri. Kalau orang lain, kayak sabda gue. Kalau tangannya sampai kayak gini, teman-teman. Gue kayak gini. Kalau udah kayak konser. Kalau kalian cara berpakaian kalian, cara make up kalian itu semua kalian sendiri yang tahu. Gue mana tahu selera lu kan, Bi? Bener. Ya kan? Gue nggak tahu tuh mau dia ngomong gue pede kayak gini-gini. Iya. Pas gue jalan kayak gitu belum tentu gue pede. Bener. Ya kan? Iya. Nah makanya semua nggak usah ditanyain ke orang, kalian tanya ke diri kalian sendiri. Tepuk tangan. Pinter ya, Wow, jadi jangan lupa banget asli. Oke, bagus.
gitu. Bener-bener, itu menurut gue sangat membuka pikiran gue banget. Soalnya gue tuh pernah ditanya itu kayak gini, Kak gimana sih caranya percaya diri ngomong di depan kamera, di depan banyak orang gitu. Dan jawaban gue adalah practice makes perfect, nggak ada perfect kan, jadi perfect nggak ada yang lain. Betul. Kayak bener-bener harus Tapi latihan. menurut gue kalau yang ini yang ditanya, maksudnya kayak gimana sih cara, itu kan public speaking kan. Bener sih. Itu nggak apa, maksudnya kayak ya lo bisa dapet jawaban itu dari orang, lo bisa praktekin itu gitu kan. Karena gue sendiri aja yang kita masih suka bacot ya di kamera atau apa, gue tuh masih mau banget loh belajar, karena maksudnya masih mau belajar banget ngomong orang secara langsung, ngomong sama orang. Ih, setuju banget. Karena ibarat kata nih ya, ini ceritanya gue latihan kan, ceritanya menang award nih, latihan gak apa kan? Iya, nggak apa-apa. Terus dipanggil, tuh di atas gue bisa cuman gak tahu, gue gak tahu, pasti otomatis ngeblank gak sih? Ya kan pasti otomatis, atau bisa-bisa gue gini, bisa lihat aja nanti ya di YouTube saya ucapannya, bisa lihat di YouTube saya gitu. Karena pasti lebih pede kita ngomong kamera kan, Paham. daripada di depan orang banyak gitu. Bener. Nah itu kayak Setuju. kalau itu mesti dipelajarin. Aku sampai sekarang aja masih pengen banget belajar public speaking. Setuju. Karena itu juga susah. Bener. Karena beda banget sih ngomong di sini kayak ngomong Iya, sama benda iya, mati, kita bener. kayak bisa bebas berekspresi, tapi kalau udah sama orang tuh kayak tatapan orang ke kita. Iya, bisa jadi di rumah nih udah siapin Parah, kata-kata, pas hilang di gitu. depan udah nggak tahu mau ngomong apa kan. BTW ini matanya ribet banget, kelihatan apa enggak gue bodo amat, nih juga gue udah ngarang ya. Jujur gue sih jujur orangnya, gue capek, jadi kayak jalannya, gue capek, Ya gimana gak tapi capek? seru gitu. Misalnya kayak gue nih, itu waktu gue ke Make dokter sense. itu lagi mens 4 bulan terus. Aku pernah yang sampai udah mau mati. Rina harus gue jatuh. Oke, gue hari ini udah bakal nggak ada gitu kan. Aduh, kenapa nangis dia? Nggak mau nangis. Nggak mau nangis.